ketika kita udah fokus, sangat-sangat fokus, aku pun fokus sama kerjaanku yang aku lakuin ya kan, aktivitasku. Tiba-tiba ada sosok yang lewat. Ya, balik lagi sama kita dari Surabaya. Saya Joni dan saya Boni. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Bakal ngapain tamu kita? Jadi ini edisi Kamis Misteri kita yang pertama. Kita bakalan ngobrol sama Mas Bay, ya kan? Yang kapan hari ngobrol soal rindu. Tapi ini 180 derajat berbeda. Sebenarnya sebelumnya aku mau coba jelasin kali ini di Kamis malam ini ya kan. Bagi sebagian orang termasuk kita, kalian ya kan, ada beberapa pengalaman yang Nggak bisa dilupain. hampir itu di luar nalar. Pengalaman-pengalaman itu entah kita kategorikan sebagai hal yang di luar nalar kita ataupun sampai hal-hal mistis yang kita jumpai secara nggak sengaja, ya kan? Ya. Tapi kita ngerasa gitu kan. Ya. Kita mengalami itu dan sampai sekarang kita kepikiran. Nah, kita mau coba ngulik cerita-cerita horor dari Mas Bay ini. Jadi dia banyak banget cerita horor. Kebetulan Doi ini nggak tahu apa nyebutnya ya. Horrors. Oke, kita sapa dulu Mas Bay. Mas Bay disapa dulu. Halo guys. Ya. Apa kabar Mas? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya kan. Nah, tapi sebelum Mas Bayu cerita, aku pernah ngalami itu, ya kan? Ya. Ya. Kayak gimana? Aku punya satu cerita yang aku sendiri ngalami, tapi aku nggak tahu itu apa. Iya. Jadi waktu itu kita kerja, kebetulan aku pernah satu kantor sama Mas Bayu. Maksudnya kalian kerja bareng Di satu kantor di yang satu sama. kantor yang sama. Dan harus lembur sampai larut malam. Jadi Ya. waktu itu sekitar jam 1, jam 2 Mas Bay ya. Jam 1 jam Nah, jam 1, jam 2 kita harus lembur. Kantorku ini kondisinya ruko kan modelnya. Modelnya bangunan ruko. Rumah toko gitu standar 3 lantai. Ah, Dan aku sama Mas Bayu ada di lantai 2. Lantai 2. Nah, lantai 2. Kondisinya waktu itu memang benar-benar malam dan kita fokus sama kerjaan masing-masing ya kan. Terus di ruko itu cuman ada kita bertiga. Kenapa bertiga? Aku satu, Mas Bayu 2, dan yang ketiga itu ada office boy. Office boy emang tinggal di situ, maksudnya dia tidur. Maksudnya kenapa kalian bertiga? Maksudnya karena emang waktu itu shiftnya emang kalian yang Iya, bertiga yang atau kayak gimana? punya kepentingan di kantor tuh cuman bertiga itu. Satunya itu office boy, emang dia tiap hari tidur di situ. Hampir tiap hari dia tidur di situ kecuali weekend ya. Kecuali weekend. Oke. Jadi karena kondisi itu kita harus kerja malam sampai malam, sampai larut malam, dan emang posisinya deadline. Kita fokus kan kerja. Ya. Aku sebelahan sama Mas Bayu. Mas Bayu di PC yang kondisinya kayak gini lah. Ini aku kerja, ini PC, Mas Bayu juga gitu. Di sampingmu ya kan? Sampingnya Mas Bayu itu ada kaca Ya. dan pintu. Kaca dan pintu, dan itu adalah akses tangga, ya kan? Tahu bayangannya ya. Jadi ini kerja, samping sana itu kaca dan akses tangga. Jadi kalau ada orang masuk atau enggak, itu Mas Bayu pasti tahu duluan, karena itu akses tangga. Karena sebelahan sama Pintu pintu ya kan? Iya. Posisinya Mas Bayu. Posisinya pintu. Nah, ketika kita udah fokus, sangat-sangat fokus, aku pun fokus sama
kerjaanku yang aku lakuin ya kan, Aktivitasmu. aktivitasku, tiba-tiba ada sosok yang lewat. Bos. Sorry. Sebenarnya kita Lemes, Bos. maksudnya sebenarnya kita coba ya kan, coba untuk nggak bercanda maksudnya saat ini waktu momen ini. Cuman karena hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kita udah beberapa kali udah kita bicarain ya kan. Ya langsung aja lah. Ya. Jadi gimana maksudnya tadi Ya kan? kalian fokus. Fokus di depan komputer. Posisinya Mas Bayu. Posisi Mas Bayu di dekat pintu dan kaca kan, pasti aku bisa Jadi lihat posisinya luar. Pintu itu aksesnya langsung ke tangga. Akses lantai tangga atas. lantai atas dan bawah, Ya. ya kan? Naik turun semua orang kalau mau kemana-mana pasti lewat situ, mau naik atau turun tangga. Nah, waktu itu aku kaget karena tiba-tiba ada sosok yang lewat gitu loh. Aku nggak pernah dapat pengalaman kayak gini ya, cuman sekali itu aja. Ya, waktu tiba-tiba ada sesuatu ya, aku nggak ngerti apa. Pokoknya ya gitu, Dan rambutnya panjang dan dikuncir gitu. Oh, tapi kamu sempat lihat bentuknya maksudnya? Iya, aku tahu bentuknya karena itu lewat gitu aja. Dan Maksudnya itu bukan cuman bayanganmu, kan kamu tahu bentuknya ya kan? nah itu aku nggak bisa jelasin. Apa itu antara itu apa, bayanganmu atau ya kan? kamu benar-benar tahu bentuknya? Kalau bayangan enggak, karena kan posisinya jauh. Nah, Maksudnya aku dari pintu kan jauh, justru Mas Bayu Ya. lebih dekat kan udah pasti kan. Mas Bayu di dekat pintu banget gitu kan. Oke, maksudnya sebentar. Posisi kalian bertiga ya kan? Posisi kan kalian bertiga. Ya, Itu kondisi kantor dari luar, orang luar itu emang selalu dikunci atau kayak gimana? Oh, Orang iya. bisa masuk bebas atau enggak, jadi kondisi kantor ini kalau malam kan udah pasti dikunci dari dalam kan, kan yang udah maksudnya udah jam kantor itu off harusnya ya jam kan? kantor itu Karena off, kalian lembur. sedang lembur ya kan? Iya benar. Nah akhirnya kita di dalam bertiga ya kan. Ya. Nah lewatlah sosok itu ya kan, rambutnya panjang dan warnanya merah. Berarti bukan bayangan. Bukan, aku lihat itu emang ya apa ya, ya kayak ada bentuknya gitu loh, ada dagingnya gitu loh, ada orang lewat gitu. Nah dari situ aku langsung kaget kan, langsung noleh ke arah. Tapi Mas Bayu nggak ngelihat sama sekali waktu itu Enggak kan? ngelihat, waktu itu enggak ngelihat. Nah aku kaget kan, Ya. Duh, apa itu ya kan, aku sempet deg-degan karena udah jam segitu tiba-tiba ada yang lewat di sampingku, bukan di Harusnya- sampingku, di sampingnya Mas Bayu Harusnya bahkan. nggak ada kan? Maksudnya Harusnya kalau itu emang orang, office boy maksudnya kan? Maksudnya temenku dia yang office boy yang tidur di bawah, Mas Bayu tahu duluan. Karena kalau emang orang ya kan, yang masa lewat sebelahnya nggak ngerasa ya kan, Iya. ya kan. Kalau ya minimal ada suara langkah yang berisik lah ya kan itu naik tangga, apalagi kondisi jalannya juga nggak lambat gitu. Lagian kan maksudnya lagian kan nggak ada kepentingan office boy ke lantai 3 karena nggak ada orang kan maksudnya. Nggak ada, cuman bisa jadi dia ke lantai 3, entah dia karena di lantai 3 itu ada musola. Ya, terus Ya kan, bisa jadi dia sholat tahajud atau apa jam segitu kan. Nah, aku bilang ke Mas, loh Mas, itu apa? Dan Mas Bayu ini dia bukannya tanya loh, bukan apa-apa, tapi dia malah bilang mungkin si Petris ya, Petris ini office boy-nya namanya. Ya, maksudnya kan. office boy yang lagi di lantai Yang lagi tidur di lantai bawah. bawah waktu itu kan. Iya. Nah, itu aku malah lebih deg-degan sebenarnya dengan jawaban itu. Loh. Maksudku berarti sampean kamu lihat juga gak yang aku lihat gitu loh. Nah, Nah, ya itu, aku sampai sekarang itu masih bingung ya. emang waktu itu nggak lihat sama sekali kan? Enggak ngelihat, cuman aku ngerti itu apa. Maksudnya ngerti bahwa
memang ada, memang ada. Oh, berarti Mas Bayu juga ngerasa Cuman ngerasa Ada sesuatu tapi nggak yang ngeliat. lewat. Kan pasti kita tahu kan ada, oke lah teman-teman di sana kalau lagi diliatin atau lagi ada orang lewat di blind spotnya kita ya, semisal ada di arah yang bukan area visual kita, pastilah ngerasa secara manusia, bukan seorang indigo atau seorang yang perasa Iya, banget. Kalau ada orang lewat pasti tahu lah, ada feeling lah pasti ya. feeling. Nah itu Langkah sense kaki, dari iya, telinga, langkah kaki Iya. atau apa, seret gitu, pasti perubahan arah angin yang ada di telinga itu pasti tahu lah. Cuman memang waktu itu kondisinya secara logis bukan manusia, soalnya kebetulan kunci kantor itu memang ditutup rapat. Cuman Nah, tapi setelah itu ya kan, setelah kejadian ini aku kan berhenti ya beberapa saat kayak "Dek, apa nih kan?" Maksudnya kamu Aku mulai menerka-nerka, aku mulai mengingat-ingat nih tadi aku lihat apa gitu kan. Kok ada orang rambut panjang terus bajunya merah gitu loh, dan itu dari samping ya, arahnya naik ke atas tangga. Itu aku udah blank sama sekali, aku cuman dan siapa ya aku cuman gitu, dan waktu dan itu apa ya office boy kalian ya kan itu nggak pakai baju merah sama sekali ya kayak gitu. iya seingatku sih enggak, seingatku baju putih. iya. Aku juga penasaran ya, pikiranku tuh macem-macem udah amburadul lah. Tapi Mas Bay ini selalu ngomong itu paling ini Petris temen, pasti temen. Dan gitu terus. Aku lihat ke komputer lagi, udah nggak konsen, aku lihat ke arah situ lagi, aku masih ini siapa ya, aku masih ada rasa curiga. Akhirnya aku memutuskan buat ngajak Mas Bay untuk turun nengok. Ngecek. Ya nengok siapa ya Cek kan. si office boy tadi. Iya Maksudnya, benar, apa dia emang kalian mau lari-lari mastiin ya. ya? Dia waktu ngapain? itu kalian sempet tanya nggak sama si dia? oh enggak, Tidur. kita turun dia tidur. Oh dia maksudnya Nggak mungkin. waktu itu benar-benar lagi tidur. Iya benar-benar, jadi dia benar-benar lagi tidur. Jadi dari situ aku udah kaget banget ya kan. Akhirnya pikiranku macem-macem, mulai mikir apa jangan-jangan maling atau apa, tapi aku masih mikir masa iya sih nggak ada langkah kakinya, terus Kalaupun naik maling tangga. ya kan harusnya esok harinya ada kejadian pasti kan. ada kejadian. Nah itu dia, pokoknya seharian itu, semalam itu aku nggak bisa tidur ya kan. Aku akhirnya nggak lama kita pulang ya Mas ya. Udah lama pulang. Nah nggak pulang, tapi yang paling bikin deg-degan sampai hari ini ternyata Mas Boy punya teori sendiri. Itu apa? Nah kayak gimana? Maksudnya teori tentang Iya, aku kan tentang tahu Mas Bayu ini sering punya kejadian horor ya, di horror man ya kan, di kehidupan sehari-hari, dan aku baru pertama kali mengalami itu ya kan. Bukan hanya Joni sebenarnya yang nggak bisa tidur seharian, nggak bisa tidur semalaman setelah pasca itu terus kepikiran. Aku juga ngalamin hal yang sama. Jadi ikut bantu menerka-nerka, walaupun pada kenyataannya semua yang aku bilang ke Joni buat calm down atau jangan dipikirin ya nonsen lah, aku sendiri juga kepikiran gitu loh. Cuman buat apa kalau waktu itu kita pikiran sama-sama nggak tenang, pada heboh sendiri, wah nanti takutnya jadi malah nggak karu-karuan esok harinya di kantor gitu loh. Cuman yang aku sayangin sampai hari ini tuh John, kita kok ngeceknya ke bawah gitu ya. Nah itu yang sangat tak sayangkan. Iya itu. Padahal naik. Kenapa kok kita nggak nyoba naik? Iya. Kepikiran ke sana gitu loh. Iya itu. Berarti waktu itu emang kalian nggak pernah sampai ngecek ke arah lantai atas gitu. Iya, enggak Bu. Iya, antara masih shock ya. Terus
ya nggak berani sebenarnya. 2% shock, 98% Iya, takut. 1% shock, 99% takut. Jadi hal yang logis yang perlu kita lakuin waktu itu ngecek ke bawah dengan harapan Itu bahwa teman itu kita. benar Iya. si OB bawa ke atas. Iya, itu sih. Ternyata malah bukan malah jadiin pikiran kita tenang, Iya. malah runyem bahwa ternyata dia ada dan kebetulan waktu itu aku tahu sendiri pakai baju putih tidur dan nggak ada atribut merah-merahnya sama sekali. Jadi yang sangat tak sayangin sampai hari ini kenapa kita nggak ngecek ke atas. Atau mungkin semisal besok kalau ada kejadian lagi langsung cek aja ya John ya berarti ya. Enggak, pulang aja. Tetap pulang aja. Pulang. Nggak usah Paling pakai bener. ngecek. Iya, paling bener. Kecuali kita tahu ya kalau itu pencuri atau apa kan jelas. Langsung. Jadi Fisiknya. kesimpulannya kalian nggak pernah tahu Ini apa? waktu itu apa Iya, maksudnya. iya. Pernah dengar sebuah cerita. Iya, Aku pernah dengar sebuah cerita bahwa ada sosok makhluk yang ciri-cirinya mirip itu. yang ciri-cirinya mirip itu. Jadi semua ciri-ciri yang disebutin Joni tadi yang berkuncir Iya. merah dengan berwarna merah, entah itu bajunya atau Atributnya lah, kalau- fisik bentuk tubuhnya itu warna merah. Itu sempat baca bahwa ternyata ada suatu makhluk yang hampir mirip dengan ciri-cirinya yang disebut Johnny tadi, ciri-cirinya berkuncir itu sebuah makhluk jin. Jadi dari tubuh ke bawah itu berbentuk kuda, dari tubuh ke atas berbentuk perempuan berambut panjang. Banyak yang bilang konon katanya itu sosok kuntilanak. Jadi mungkin bagi sebagian dari kita tahu di bioskop, kita tahu di film-film yang yang tonton, bahwa kuntilanak berdaster yang sama, mungkin beli lusinan atau gimana kurang tahu aku ya, berambut panjang, daster putih gitu, putih memanjang, bahwa itu nggak sepenuhnya benar. gitu. Kalaupun itu dilogikakan, berarti sosok-sosok yang seperti yang di TV-TV itu cuman tertentu aja. Kita kan diciptain perempuan aja ada yang rambut pendek, ada yang rambut ikal, ada yang rambut ini bla bla bla, dan setelah dimakamkan pun kita nggak berbaju seperti itu. Iya. Nah, kan itu membekas ya di ingatan, karena aku yakin banget aku lihat itu sangat-sangat jelas. Ya kan, sampai hari ini nggak pernah tahu, dan setelah itu aku juga belum pernah dapat pengalaman yang sama gitu kan. Cuman aku masih sering ngeles gitu ya ke pikiranku, mungkin aku cuman capek gitu, terus aku ngelihat itu cuman ya halusinasi lah, ya kan. Ya. Secara suka nonton film kartun Dan- masih anime Dan kalian juga nggak pernah istilahnya pernah mencoba nyeritain itu ke siapapun yang ada di kantor itu pada waktu itu? iya akhirnya kan cuman aku diskusi aja sama Mas Bay, tapi emang kayaknya Mas Bay ini lebih sering deh digodai di kantor.